Pendahuluan dan tujuan. Presentasi ini ada untuk memberitahu kita masalah-masalah yang terjadi karena adanya kesalahan dalam proses komunikasi saat itu. Dan maka dari itu, kita pelajari agar dapat berusaha menghindari kesalahan yang sama terjadi lagi. Pengertian proses komunikasi. Proses komunikasi adalah cara orang saling bertukar informasi agar bisa saling memahami. Setelah itu, pesan dikirim melalui cara tertentu, seperti berbicara, menulis, atau menggunakan media sosial. Pengertian prinsip irreversible. Prinsip irreversible dalam proses komunikasi menjelaskan bahwa suatu pesan atau informasi yang telah disampaikan tidak dapat diambil kembali atau diubah. Setelah sebuah pesan disampaikan melalui pikiran atau perasaan, dampak dari pesan tersebut akan selalu ada. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk berhati-hati saat melakukan komunikasi, karena pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi perasaan dan hubungan dengan orang lain. Komunikasi bukan panacea. Komunikasi bukan panacea berarti komunikasi tidak selalu bisa menjadi solusi untuk semua masalah. Meskipun berbicara dan saling mendengarkan itu penting, tidak semua situasi bisa diselesaikan hanya dengan berbicara. Terkadang, kita perlu mengambil tindakan lain untuk mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah. Jadi, meskipun komunikasi sangat membantu, kita juga harus mempertimbangkan langkah-langkah tambahan agar bisa menemukan solusi yang tepat. Pengertian karhutla. Kebakaran hutan dan lahan dalam kurung singkatan karhutla atau kebakaran liar adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Lebih lengkapnya kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Reski Oktora untuk melihat kondisi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Palembang. Reski, untuk saat ini apa yang jadi kendala pemadaman? Baik, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Untuk saat ini ada beberapa poin yang menjadi kendala dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Poin pertama adalah sulitnya petugas Satgas gabungan ini untuk menjangkau titik api karena lokasi lahan yang memang mayoritas merupakan lahan kosong yang tidak terpakai begitu. Dan juga poin kedua ini adalah kurangnya sumber air karena air di sekitar kanal ataupun embung air di sekitar lokasi lahan saat ini sudah mengering sehingga menyulitkan petugas untuk mengakses lokasi air yang jauh dari lokasi kebakaran. Selama masa pemerintahan Jokowi, pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai klarifikasi terkait penanganan karhutla. Presiden Jokowi sendiri telah memberikan arahan untuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan secara ilegal, serta upaya restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran di masa depan. Namun, meskipun ada klarifikasi ini, banyak pihak, termasuk masyarakat dan kelompok lingkungan, merasa bahwa pemerintahan masih belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi karhutla. Kurangnya tindakan pencegahan yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku pembakaran lahan membuat masyarakat menjadi kecewa. Bisa dilihat dari kejadian yang baru saja kita bahas, bahwa apa yang kita katakan yang tujuannya untuk meredakan massa, malah membuat massa menjadi lebih marah, dan bahkan mengecap pemerintah tidak mampu dan hanya beralasan untuk masalah ini. Hal yang dapat kita pelajari adalah apa yang kita katakan sudah tidak dapat kita kendalikan 100% dan hanya dapat kita giring. Dan perkataan-perkataan yang tidak dibarengi dengan tindakan terkadang menjadi sia-sia. Maka dari itu kita harus mulai lebih bijak dalam bertutur kata. Bersafari berbagai fauna flora kerasukan freon biru toko bunga barang kali industri teknologi etnografi produksi menggurui penghuni asli berbicara cepat bilang haram kearifan lokal yang dibungkam tuli pada yang belajar alam mati sesak nafas tengah malam la 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 la